Orang yang masuk kota Mekah maka wajib dia umroh. Jadi andai kata ada orang kok niatnya rekreasi, mau foto-foto doang, wajib ketika di Mekah dia melaksanakan ibadah umroh. Yang kedua, ketika dia menazarkan, kalau anak saya dapat sekolah negeri saya berangkat umroh, nah itu nazar tuh. Nah umroh yang kayak gitu wajib. Tapi kalau secara rukun Islam nggak ada kewajiban umroh. Yang wajib itu adalah haji. Nah rukun Islam yang kelima apa? Haji apa umroh? Haji. Nah zaman sekarang fenomena ya biro umroh, yayasan umroh di mana-mana pada masih brosur ayo umroh. Nah akhirnya orang kagak mikirin haji, mikirinnya umroh, ditambah ntar selfie, wow gitu kan. Jadi yang umrohnya maaf ya bukan lillahi ta'ala ya, tapi buat gengsi. Nah buat kita yang punya duit ya harus daftar haji, jangan daftar umroh. Umroh itu hukumnya apa? Sunnah. Wajib hukumnya? Wajib. Mana yang dimenangkan? Wajib. Jadi kalau ibu udah daftar haji, kekumpul lagi lah, saya punya duit lagi 30, berangkat umroh, nggak apa-apa. Kenapa? Yang wajibnya sudah ditunain, daftar haji. Nah kalau nggak kesampaian tadi nggak usah khawatir, bosot saya udah tua, daftar haji, ntar kalau saya meninggal gimana? Udah tenang aja, pahala udah di pundak orang kita udah daftar. Saya waktu itu ngasih nyontoh kepada ibu mau berangkat ngaji nih, pas nyampe di jalan, keserempet motor, nauzubillah, pulanglah ke rumah kagak jadi ngaji. Kira-kira dapat pahala apa enggak? Tetap dapat. Sepakat ya? Iyalah. Gusti Allah mah baik. Walaupun kagak jadi ngaji, tapi kan niatnya udah berangkat mau ngaji. Kecuali emang udah dasar kagak niat berangkat ngaji, emang udah kagak niat. Mendung nih, bentar lagi juga hujan. Oh kan bener hujan. Nah emang udah kagak niat itu mah. Ya. Nah, kewajiban dari Allah adalah pergi haji. Nah, pada siapa? Manistato'a, kepada orang yang mampu, orang yang sanggup, ilaihi kepadanya, sabilan perjalanannya. Ya tidak meninggalkan hutang, ya tidak meninggalkan kesulitan di kampung. Misalnya rumahnya dijual, sehingga ntar pas dia pulang dari tanah suci nggak punya rumah, nggak boleh. Ya, kalau emang kita nggak mampu ya udah sholatnya rajinin aja, udah banyakin sedekah. Kalau korban deh, ibadah yang rajin, ngaji yang rajin, ya ibu sebagai istri layanin suami dengan benar, yang punya anak punya cucu layanin anak dan cucu dengan benar, itu juga sama pahalanya seperti haji. Kalau memang kagak mampu, catatannya tadi ya. Jadi kalau buat yang nggak mampu nggak usah ngersulo, nggak usah gerutu, nggak usah sakit hati, nggak usah kecewa. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis tentang pergi haji. Nah ini buat motivasi ibu-ibu yang belum berangkat, mudah-mudahan segera berangkat. Yang udah daftar, yang udah nabung, mudah-mudahan segera dapat panggilan. Yang belum punya uang, mudah-mudahan bisa punya uang daftar haji. Rawahu, meriwayatkan hadis An-Nasai, Imam An-Nasai dengan nomor hadis 2631. Wa Tirmizi, dan Imam At-Tirmizi dengan nomor hadis 810. Wa Ahmad, dan Imam Ahmad dengan nomor hadis 387. An Abdillah bin Mas'ud, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabi'u, ikutilah, bainal haji, antara pelaksanaan ibadah haji, wal umroti, dengan ibadah umroh. Jadi kata Kanjeng Nabi, ikutin ibadah haji dengan juga melaksanakan ibadah umroh. Makanya orang kalau haji ya pasti umroh, tapi kalau umroh belum tentu haji. Nanti tergantung nasib kita, ya nasib-nasiban. Kalau kita berangkat duluan ya udah kita umroh dulu, baru kemudian tanggal 8-nya udah siap mulai untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi kalau kita datangnya mepet,
tanggal 7, tanggal 8 ini kita langsung haji dulu, nanti selesai haji baru kita umroh. Atau juga bisa dilaksanakan sekaligus haji dan umroh. Intinya ketika sudah berada di kota Mekah memang ada kewajiban umroh. Ini kalau saya ngomong kayak gini ini agak berbeda sama biro umroh nih ya. Saya juga kadang-kadang kurang setuju sama biro umroh, yayasan-yayasan ya. Ya ada hal yang sama, ada hal yang nggak sama lah. Jadi kalau orang yang wajib umroh itu maksudnya adalah orang yang sudah berada di kota Mekah. Ya, kalau ibu pernah dengar ada orang ceramah, umroh itu wajib, ya. Nah itu bahasa umroh wajib itu bagi orang yang sudah berada di kota Mekah. Orang yang masuk kota Mekah maka wajib dia umroh. Jadi andai kata ada orang kok niatnya rekreasi, tamasya, wah mau jalan-jalan aja ke Mekah, mau foto-foto doang, wajib ketika di Mekah dia melaksanakan ibadah umroh. Jadi umroh wajib itu adalah satu ketika sudah berada di kota Mekah, yang kedua ketika dia menazarkan. Kalau dia nazar maka wajib buat dia umroh. Ya seandainya itu dia nazar, kalau anak saya dapat sekolah negeri saya berangkat umroh, nah itu nazar tuh. Nah umroh yang kayak gitu wajib. Tapi kalau secara rukun Islam nggak ada kewajiban umroh. Yang wajib itu adalah haji. Nah rukun Islam yang kelima apa? Haji apa umroh? Haji. Nah zaman sekarang fenomena ya biro umroh, yayasan umroh di mana-mana akhirnya pada ngasih brosur ayo umroh. Ya dari yang harganya 25, 30, 35 macam-macam ya. Nah akhirnya orang kagak mikirin haji, mikirinnya umroh, ditambah ntar selfie, wow gitu kan. Jadi yang umrohnya maaf ya bukan lillahi ta'ala ya, tapi buat gengsi. Nah buat kita yang punya duit ya harus daftar haji, jangan daftar umroh. Nanti kalau ibu udah daftar haji lah kok kamu kumpul duit lagi, loh beda kalau urat orang kaya mah ya, urat orang kaya kumpul duitnya 25 juta daftar haji, kekumpul lagi lah, saya punya duit lagi 30, berangkat umroh nggak apa-apa. Kenapa? Yang wajibnya sudah ditunain, daftar haji gitu. Jadi kalau dalam hal ini iya yayasan umroh tuh bener kalau dia nawarin kepada yang sudah daftar haji. Ya tadi saya sampaikan ya, kadang saya kurang serak sama yayasan umroh, biro umroh kurang serak. Ya khususnya salesnya ya. Harusnya sales tuh nanya dulu kalau mau nawarin, ibu udah daftar haji belum? Wah saya udah daftar haji. Nah baru kita tawarin sebagai sales nih, ibu mau nggak berangkat umroh? Ini harganya lagi murah bu, lagi promo bu, 30 juta bintang 4 misalnya gitu ya. Nah kalau orang yang belum daftar haji kok ditawarin umroh, maaf nih, itu sales dosa loh. Kenapa dosa? Karena berarti dia mementingkan yang sunnah daripada yang wajib. Ini biar pinter nih. Ya. Ini kadang kalau kayak gini kan saya dimusuhin pasti sama yang tukang umroh. Ustadz mulu. Orang pernah saya sebelum corona bu, sebelum corona itu 2000 berapa? 18 ya. Nah 2018 itu saya pernah diundang, saya lupa haji ke umroh tuh ada orang undang nggak? Lalu saya ceramah, saya kagak tahu tukang umrohnya dari sini. Waduh, akhirnya orang protes, Pak Ustadz jangan galak-galak begitu dong. Nah, ntar mata pencarian saya berkurang nanti. Ya kan hukum tetap hukum, dan saya ngambil resiko itu. Kalau saya begitu bu, kalau saya mau ngambil resiko itu bodoh amat. Guru saya pesen kok, kamu dakwah itu untuk menyampaikan kebenaran, bukan untuk disukai banyak orang. Ya. Tuh rumus tuh ya, boleh tuh buat status tuh, ya, status WA. Kata Pak Ustadz, ya, dakwah itu untuk menyampaikan kebenaran, bukan untuk disukai orang. Ngapain kalau untuk disukain orang dakwah mah? Saya dakwah gini biar ibu senang, kagak penting. Ibu emang kagak penting? Kagak, buat saya kagak penting. Yang penting mah Allah. Selama Allah nggak marah sama saya, nggak murka sama saya seneng. Ibu mau benci saya, mau marah, bodoh amat. Emang saya rugi? Kagak rugi. Allah akan ganti ibu lain yang gantiin buat ngaji sama saya. Loh, kalau saya gitu pede aja. Iya, makanya jangan sok-sokan. Oh, Pak Ustadz mah nggak ada saya. Banyak yang ngayu saya banyak. Ya. Ini kan sekarang kalau umroh haji itu berpuluh-puluh tahun lama Ustaz. Iya. Nah, terus orang yang sudah punya duit dia daftar haji, tapi dia pengen untuk lihat suasana nanti dia mau berangkat haji bagaimana, dia punya duit sudah daftar, terus dia itu daftar umrah itu bagaimana? Iya. Nah, tadi kan saya sampaikan. Nah, kalau kita udah punya duit buat daftar haji, nih kita punya duit nih. Tadi kan saya bilang uratnya urat kaya.
Lah orang kalau urat kaya mah enak Bu, habis daftar haji nih ya 25 juta, nyari duit lagi, dagang kerja dapat duit 30 juta, saya mau umroh silahkan, kan udah daftar yang wajib, nggak apa-apa kalau sudah daftar. Yang nggak boleh itu belum daftar haji langsung daftar umroh. Umroh itu hukumnya apa? Sunnah. Wajib hukumnya wajib. Nah kalau ada perkara sunnah ya bertemu dengan perkara wajib, mana yang dimenangkan? Wajib. Gitu. Kita punya duit 25 juta ya daftar haji. Punya duit lagi, pengen tahu Mekah kayak gimana sih? Ya, Madinah kayak gimana sih? Berangkat ya daftar umroh, nggak apa-apa. Ya, kenapa? Karena kita sudah mementingkan yang wajib. Nah, masalah haji memang ada dua unsur. Unsur pribadi kita, individu sebagai muslim. Yang kedua unsur siasah. Siasah itu dalam bahasa Islam namanya politik, ya, sistem pemerintahan. Berhubung pemerintah kita Indonesia itu pakai sistem tunggu. Nah, kalau ibu-ibu yang udah di bawah 2000 enak tuh cepet ya. Kalau yang 2010 ke atas kan udah lama. Nah, kayak saya itu Bu, saya daftar 2017 atau 2018 saya lupa itu. Itu estimasi pemberangkatan 2040. Oh, mudah-mudahan masih banyak umur ya. Iya, ntar saya ceritain dah. 2040 bayangin Bu, jadi 25 tahun. Ini sambil cerita ya. Sebelum pemerintahan SBY itu memang masa tunggu itu disesuaikan daftar. Tapi sejak pemerintahan Pak SBY selesai, sekarang tergantung umur. Jadi ibu misalnya usia 50 dengan orang yang usianya 30 sama-sama daftar tahun 2024, bisa jadi yang usia 50 lebih cepat jalannya gitu ya. Tapi sih mudah-mudahan kesampaian umur. Nah kalau nggak kesampaian tadi nggak usah khawatir, saya bolak-balik ngomong, tenang lah, kita udah niat, pahala udah di pundak, nggak usah khawatir. Kan ada orang khawatir itu, Pak Ustadz saya udah tua daftar haji, ntar kalau saya meninggal gimana? Dah tenang aja, pahala udah di pundak orang kita udah daftar. Saya waktu itu ngasih nyontoh kepada ibu mau berangkat ngaji nih, mau berangkat ngaji, pas nyampe di jalan, keserempet motor, nauzubillah, keserempet motor, jatuh kecomberan, badan belepotan, dia kaki besot, pulanglah ke rumah kagak jadi ngaji. Kira-kira dapat pahala apa enggak? Tetap dapat, sepakat ya? Iyalah, Gusti Allah mah baik, walaupun kagak jadi ngaji, tapi kan niatnya udah berangkat mau ngaji. Kecuali emang udah dasar agak niat berangkat ngaji, emang udah kagak niat, mendung nih bentar lagi juga hujan, oh kan bener hujan, nah emang udah kagak niat itu mah ya. Oh orang sono bukan orang sini, bukan sini mah nggak ada sini. Iya, makanya tenang aja kalau udah daftar haji, walaupun kita nggak keburu kesampaian, nggak usah khawatir, udah dapat pahala. Apalagi sekarang enak ya, kalau orangnya meninggal ya kayak udah itu ya, nah itu kan bisa dibadalin ya, dibadalin, kalau badalin sama orang bisa digantiin sama ahli waris ya. Tuh sekarang lebih enak lagi Bu, zaman dulu kan nggak bisa. Orang yang gantiin posisi itu harus udah nabung haji juga minimal 5 tahun, itu yang saya tahu ya. Jadi kalau yang 2010 ke bawah itu andai kata bapaknya meninggal gitu ya, suaminya meninggal, itu duitnya nggak bisa dipakai buat gantiin Bu. Jadi anaknya itu harus daftar minimal 5 tahun. Jadi kalau anaknya udah daftar 5 tahun baru dia bisa gantiin bapaknya yang naik. Kalau sekarang enggak, langsung naik, belum daftar pun bisa langsung gantiin. Tuh enak. Jadi seandainya kita nggak ada umur pun ntar anak kita bisa gantiin, tenang aja. Loh kita sendiri gimana? Pahala udah di pundak pun tenang aja. Ya cuman itu, berani nggak kita ngelawan adat nyampein kayak gitu ya. Makanya saya frontal, saya diundang umroh saya langsung ngomong, diundang haji saya langsung ngomong, haji wajib, umroh sunnah gitu. Nah Pak Ustadz kok umroh? Ya tadi orang saya udah daftar haji, nah pun umrohnya juga saya dibayarin orang. Ibu kalau mau bayarin saya juga saya berangkat lagi. Kumpulin kan lumayan nih 1 juta 30. Wah Pak Ustadz umroh lagi gitu. Ya kalau itu kan dulu belum tahu ya. Iya kalau belum tahu ya nggak apa-apa. Kalau belum tahu nggak masalah. Saya ini udah tahu ilmunya. Nah khususnya yang belum daftar ya. Ya kalau punya duit 25 juta langsung daftar. Ya saya sendiri daftar mandiri, saya ke Bank DKI Syariah, saya daftar langsung ke Kementerian Agama. Ya ngambil surat pendaftaran gitu ya. Nah, itu selesai. Langsung dimasukin ke Kemenak tuh. Udah kita buka porsinya. Porsi haji. Berapa tuh? Wah 2040. Wah, tahun. Sekalian sambil pengalaman ya.
hati-hati dengan biro haji yang aspal. Pokoknya ingat, kalau nggak ada hitam di atas putih, ibu jangan percaya. Ini maaf nih, soalnya banyak jamaah khususnya ya, itu yang ngadu sama saya, kalau saya sebutin ya. Nah itu ada beberapa jamaah tuh ngomong sama saya, Pak Ustadz, saya kira-kira kapan ya berangkatnya? Langsung saya tanya, Bu, nomor porsinya berapa? Nomor porsi apaan Pak Ustadz? Ya angkanya, loh kita mau bayar listrik aja ada nomornya kan? Kita bayar telepon ada nomornya, bayar air ada nomornya. Nomornya mana? Loh saya kagak tahu Pak Ustadz. Ya coba tanya. Akhirnya si orang itu nanya tuh kepada yayasan, ya, pada yayasan yang dia daftar. Sampai saya tanya kemudian minggu depannya itu nggak dikasih. Alasannya ntar Pak gampang langsung dihubungin. Saya bilang itu palsu udah daftar baru lagi aja reguler saya bilang. Karena kalau nggak ada hitam di atas putih, ibu nggak punya nomor porsi, itu sampai botak sariawan nggak bakal bisa naik haji. Lah kan dari nomor itu. Ya makanya hati-hati kalau ibu daftar lewat yayasan, pastikan ibu punya nomor porsi, bisa langsung dicek. Gampang sekarang, cek aja pakai HP di online. Ya dicek, masukin nomor porsinya. Oh, saya perkiraan berangkatnya. Ya kalau bahasa kemenaknya tuh estimasi. Nah, mama kan nggak ngerti estimasi panganan opo meneh. Panganan. Jadi estimasi keberangkatan. Nanti ada ibu masukin nomornya misalnya 00234 apa gitu ya. Estimasi keberangkatan, pencet tet. Nah, 2040. Lengkap itu nomor induk keluarga ya. Ini kita berapa, ke nomor KTP berapa, estimasi keberangkatan di 2040 misalnya gitu. Tapi Ustaz, kalau yang plus atau roda itu nggak ada nomor porsi, jadi itu punya nomor khusus tapi bukan nomor porsi, jadi nggak bisa dicek dari aplikasi yang estimasi. Iya. Punya nomor khusus aja. Tapi itu kan ada kepastian berangkat kan. Iya. Kalau yang resmi ya, Iya. kalau Bu Haji kita daftar sama yang resmi kan ada kepastian berangkat. Misalnya 2024 ya, daftar nih kita. Oh nanti 2025 nih, 2026 itu kan ada kepastian. Intinya tetap ada hitam di atas putih dong. Nah sekarang kalau ada orang daftar nih, mohon maaf nih pengalaman ya. Jadi hati-hati buat ibu-ibu yang saking semangatnya gitu ya, daftar tanda tangan doang, dikasih duit udah selesai. Kita nggak bawa apa-apa. Nah ini yang aspal. Ya, kalau yang tadi disampaikan, kalau yang reguler ada. Nah, kalau yang plus atau furoda misalnya gitu, itu tetap ada estimasi keberangkatan, tetap ada. Oh ibu nanti berangkatnya tahun 2026 ya, misalnya gitu, atau 2027 ya, tetap ada perkiraan berangkat. Nah yang saya maksud adalah kepastian untuk keberangkatan kita. Tapi kalau cuma diomongin, nanti dihubungin Bu kalau berangkatnya kapan, lah itu udah kagak jelas sudah. Dan emang bener orangnya duitnya habis. Ya, saya nggak usah sebutin lah, intinya ada. Terus ada juga beberapa lah. Nah jadi harus hati-hati juga ya, jangan kita semangat pengen berangkat haji milih yayasan yang salah. Ya cari yayasan yang benar, atau ya mandiri bisa, nanti kalau udah mau dipanggil baru nyari yayasan. Itu caranya banyak lah ya. Bisa ditanya sama yang udah haji kan banyak di sini, udah pengalaman. Saya juga suka nanya kok. Ya saya yang udah haji itu suka saya tanyain gimana gitu. Ya kan kita belum tahu caranya ya. Gitu. Nah Ustadz mah taunya teorinya doang Bu, prakteknya kan nggak tahu. Nah, makanya saya nanya daftar gimana segala macam. Nah balik lagi ya. Jadi secara hukum dasar dari umroh sendiri hukumnya sunnah. Yang wajib itu adalah haji. Fa innahuma, maka sesungguhnya keduanya itu, maksudnya haji dan umroh itu yanfiyani, menghilangkan al-faqro, akan kefakiran atau miskin. Tuh. Jadi orang kalau mau haji mau umroh nggak bakal miskin Bu, bener deh Bu. Buat nyemangatin yang belum daftar. Karena dulu saya juga disemangatin sama guru saya gitu. Ya, itu hilang fakirnya, miskinnya hilang insya Allah. Kalau niatnya untuk haji loh, jangan buat ngumpulin banda kalau orang Betawi bilang. Ya, bukan, niatnya emang untuk ibadah. Ya. Yang remaja pun Bu, yang haji di rumah itu saya kasih motivasi kayak gitu, saya semangatin. Yang muda-muda, yang haji sama saya kan banyak yang baru anak satu, mana anak muda lah. Ya saya aja muda ya kan, ayo aja yang muda. Oh ini kan sampingan aja orang tua-tua. Ya, itu saya semangatin teman-teman yang haji di rumah, saya bilang kalian harus kerja yang benar, yang serius, dagang yang rajin, buru-buru deh kumpulin duit buat daftar haji. Nah kalau umur bisa kayak saya sekarang umur 39 belum 40 ya, taruhlah 40 ya, tahun depan 40, berangkat tahun 2040, berarti usia saya berapa? 55. Siapa di sini yang 55? Gak ada ya? 60 semua ini. Bu Widya berapa? 54. Nah, ya kira-kira seumur Bu Widya lah. Iya masih kuat. Insya Allah. Iya. Maksudnya saya pengen ibu juga menyemangati anak di rumah ya. Semangatin. Ayo Le, kerja yang rajin Le. Dagang yang rajin. Supaya ntar bisa daftar haji.
gitu. Dan benar ketika udah niat nih Bu, udah pasang niat ya, ya Allah saya pengen banget ngumpulin duit biar bisa daftar haji, saya kumpulin Bu. Ya Allah, saya kan namanya ustadz, paling bayaran berapa sih? Ya kan maaf ya kan, ya, berapa sih bayarannya? Anak-anak di rumah tuh 20.000, 10.000, banyakan yang kagak bayaran. Ya jujur aja, kalau nggak percaya tanya yang ngaji sama saya di rumah. Ya, 80 orang yang bayarin paling berapa? Yang bayaran juga sekasih-kasihnya. Ngumpulin saya dari 2010 saya ngajar ngaji, ya itu 17 tahun. Saya kumpulin, saya matiin Bu, 1.000 perak, 2.000 perak saya matiin, saya niatin tuh. Dan emang dilarangnya alhamdulillah. Bisa daftar berdua sama istri, atau sendiri, daftar sama istri 50 juta. Bahkan udah umroh. Ternyata bener emang, oh iya bener, ternyata orang kalau niat ibadah haji itu rezekinya ngalir Bu. Syaratnya tadi ya, niatnya ibadah ya. Niatnya ibadah haji, bukan ngumpulin duit buat ngebanda, tau gak ngebanda? Ngumpulin barang ya. Oh iya, kulkas beli lagi, udah punya kulkas masih aja beli kulkas, TV, motor, mobil. Ya, daftar haji kagak, jangan ya. Daftar haji tuh, ini buat semangat ya. Jadi menghilangkan kefakiran. Alhamdulillah ya. Jadi sampai sekarang lah alhamdulillah nggak fakir lah. Berarti saya nggak sampai miskin-miskin amat. Nah, bukan cuma menghilangkan kefakiran, kemiskinan, wadunuba, dan juga menghilangkan dosa-dosa. Tuh, kamayanfi sebagaimana pembakaran al-kiru yang bisa menghilangkan khobasal hadidi akan karat pada sebuah besi. Nah, jadi diibaratkan kalau besi berkarat itu dihancurin ya, dibakar supaya hilang. Nah, itu seperti orang yang punya dosa banyak dihancurin, dibakar lewat ibadah haji. Wadhahabi dan juga emas ya, wal fiddati dan perak. Nah, itu kan kadang suka ada karatnya ya, nggak bagus, terus dibersihin. Nah, cara membersihkannya adalah dibakar. Nah, itu sama seperti orang yang melaksanakan ibadah haji. Ketika dia melaksanakan ibadah haji ya, maka dosa-dosanya dibakar semuanya. Walaisa lil hajjati. Nah, ini baru nih yang suka disampaikan penceramah. Jadi kalau penceramah nyampein belakangnya doang. Walaisa lil hajjati, dan tidaklah ada balasan untuk haji al-mabrurati yang mabrur, yang baik, sawabun suatu pahala, illal jannah, kecuali surga. Nah, itu kalau ceramah kan belakangnya doang ya. Jadi haji itu balasannya langsung surga. Kenapa? Karena kotorannya, keburukannya, dosa-dosanya itu dihancurin sama Allah. Nah, kalau udah berangkat haji nih, yang buat udah haji ya, kalau udah berangkat haji istiqomahin. Yang berangkat istiqomahnya ya mau jaga semangat ibadahnya gitu, sholatnya 5 waktu, syukur-syukur bisa jamaah ngajinya. Nah, yang udah haji istiqomahin, walaupun mungkin udah bertahun-tahun ya, di istiqomahin. Yang belum haji disemangatin ya, kumpulin duit insya Allah gampang. Masa kalah sama saya? Kalau saya yang penghasilannya minim lah ya, bisa daftar haji. Iya. Dan saya kan belum punya rumah, ibu kan udah pada punya rumah, dan saya mah rumah aja dipinjemin orang. Motor tuh yang saya pakai motor, emang motor siapa? Motor ibu-ibu. Ibu ngasih duit 50.000, ada yang ngasih cepet, ada yang ngasih 200. Nah iya, saya kumpulin, saya beli motor, bukan motor saya itu. Ya, iya. Bentar lagi beli mobil. Oh, enggak, enakan naik motor. Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, walillahi, dan mewajibkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ala nasi, kepada manusia. Apa yang diwajibkan? Hijjul baiti, haji di baitullah. Nggak ada kewajiban umroh, nggak ada, kecuali tadi ya, nazar. Nah, kewajiban dari Allah adalah pergi haji. Nah, pada siapa? Manistato'a, kepada orang yang mampu, orang yang sanggup, ilaihi, kepadanya, sabilan, perjalanannya. Maksudnya dia mampu berangkat haji dengan normal ya, tidak meninggalkan hutang ya, tidak meninggalkan kesulitan di kampung. Jadi dia punya rumah misalnya ya, satu-satunya nih rumah harganya misalnya 200 juta gitu ya, dijual rumahnya buat berangkat haji. Itu ulama-ulama kontemporer mengharamkan Bu ya. Kenapa? Karena haji itu manistato'a ilaihi sabila, buat mereka yang mampu ya. Nah, cuman kan mampu ini tanda kutip nih ya, ada orang mampu ngakunya kagak mampu. Nah, ada orang mampu emang beneran dia mau berangkat. Kan ada orang yang sebetulnya mampu tapi ngomongnya kagak mampu gitu. Jadi orang berangkat haji itu harus dalam keadaan normal. Artinya nggak boleh dia tinggalin rumah gitu ya, dia berangkat haji dengan masalah.
misalnya rumahnya dijual, sehingga ntar pas dia pulang dari tanah suci nggak punya rumah, nggak boleh, dosa. Ya, kalau emang kita nggak mampu ya udah nggak usah. Sholatnya rajinin aja, udah banyakin sedekah. Kalau korban deh, insya Allah pahalanya sama. Kalau memang kagak mampu, catatannya tadi ya. Jadi kalau buat yang nggak mampu nggak usah ngersulo, nggak usah gerutu, nggak usah sakit hati, nggak usah kecewa. Kalau memang kita nggak mampu, udah ibadah yang rajin, ngaji yang rajin. Ya ibu sebagai istri layanin suami dengan benar, yang punya anak punya cucu layanin anak dan cucu dengan benar. Ya berbakti pada suami itu juga sama pahalanya seperti haji. Nah, kalau yang nggak mampu. Kalau misalnya Pak, kan kita pengen ngaji juga, kan pengen jual, nggak ada ini juga. Kalau pengen jual motor, kan kita nggak bisa naikin gitu. Motornya nggak kepake maksudnya? Oh iya, jual aja. Kan kalau tukang ayam kan suka pakai motor dagangnya tuh. Nah, pengen daftar haji nih, kata Pak Ustadz, buru-buru daftar haji, motor dijual. Lah terus ntar ke pasar naik apaan? Kagak boleh. Iya. Nah tapi kalau ada lagi nggak apa-apa, kan nggak kepake. Nah, nggak apa-apa. Pokoknya yang lebih. Nah boleh, nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu memaksakan. Ya punya rumah cuma satu-satunya dijual, itu kagak boleh. Ya kalau kita masih punya tempat tinggal nggak masalah. Ibu punya rumah 2, 3, yang satu jual aja buat pergi haji, ngapain? Tapi kalau cuma satu, lah satu-satunya, masa pulang haji tinggal di mana kita? Iya, masa kalau ke jembatan? Nah, ini ditekanin sama Gusti Allah, waman, dan siapa orang kafaro yang dia mengingkari, maksudnya dia mengingkari ibadah haji. Lah dia punya duit kok nggak mau pergi haji. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah itu goniyun, maha kaya, tidak butuh. Anil alamin, dari semesta alam. Maksudnya Allah itu nggak butuh dengan ibadah kita. Allah ngasih karunia kita, ngasih nikmat kepada kita untuk beribadah. Tapi Allah sendiri nggak butuh dengan ibadah kita, ya. Ibu dikasih sehat, disuruh buat sholat, disuruh buat ngaji. Tapi Allah sendiri nggak butuh sholat ibu, ya. Allah sendiri nggak butuh ngaji kita, nggak butuh. Allah nggak butuh ngaji kita, nggak butuh sholat kita, nggak butuh puasa kita. Termasuk Allah juga nggak butuh ibadah haji kita. Allah nggak butuh. Kita ibadah atau enggak, Allah tetap Tuhan, ya. Kita ibadah apa enggak, Allah tetap maha kuasa, ya. Kita ibadah atau enggak, Allah tetap maha hebat, nggak ngaruh buat Allah, ya. Jadi jangan dikira kalau kita ibadah terus itu menambah kehebatan Allah, enggak. Kalau kita ibadah menambah kekuasaan Allah, enggak. Itu enggak mempengaruhi Allah. Mau ada yang ibadah kayak enggak kayak, itu enggak mempengaruhi Allah. Allah tetap Tuhan, Allah tetap maha hebat, Allah tetap maha kuasa. Jadi kalau andai kata ada orang pelit, ya dia punya duit tapi kok nggak mau berangkat haji, maka Allah bilang goniyun anil alamin, bahwa aku ini, kata Allah, zat yang maha kaya, aku tidak butuh ibadah-ibadah hambaku, kata Allah. Ya, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu tujuannya sebagai fasilitas ibadah. Ibu punya duit, ya beliin mukena, beliin rok gitu ya, beliin seragam, niatin ibadah, itu fasilitas Allah. Jangan digunain buat senang-senang doang, itu maksudnya. Lahir qala, berkata Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir fi tafsirihi, dalam kitab tafsir beliau juz kedua halaman 85, anna Umar bin Khattab, sesungguhnya Sayyidina Umar bin Khattab, yaqulu, pernah berkata beliau, man, adapun siapa orang atau kok yang sampai al hajja, untuk haji, falam yahujja, namun dia tidak mau haji, punya duit 25 juta tapi bukan daftar haji, ambil motor baru, ya, kredit kulkas, kredit freezer, wah, ada aja yang diambil, bukan buat daftar haji, padahal nggak ada keperluan, nggak ada kebutuhan, ya. Maka fasawaun, sama saja alaihi, baginya, kata beliau, Yahudian, secara Yahudi, mata matinya dia, au Nasronian, atau mati secara Nasrani. Tuh. Silahkan mati secara Yahudi atau secara Nasrani, dua-duanya kagak bagus. Punya duit kok kagak daftar haji, bisa mati secara Yahudi, bisa juga mati secara Nasrani. Karena orang Yahudi dan Nasrani
itu juga meyakini Ka'bah. Ya, karena Nabi Ibrahim pernah di situ. Kan sejarahnya begitu. Yang ikut ngaji malam Sabtu sama saya tafsir Jalalain itu udah saya sampein tuh ya. Nah, orang Nasrani, orang Yahudi itu mengakui Ka'bah, tapi mereka nggak mau berangkat ke Ka'bah, nggak mau ke Masjidil Haram, nggak mau berangkat haji. Jadi jangan dikira haji itu baru zamannya sekarang, baru zaman umat Nabi Muhammad. Enggak, haji itu termasuk ibadah tua dari zaman Nabi Ibrahim. Itu haji sudah ada. Dulu bangsa Yahudi, bangsa Nasrani juga berangkat haji. Makanya kenapa Nabi Muhammad SAW itu bisa ditemukan di kota Mekah, sampai kemudian beliau hijrah ke kota Madinah. Jadi orang dulu, Yahudi Nasrani dulu haji juga. Tapi seiring berjalannya waktu, mereka nggak mau lagi melaksanakan ibadah haji. Percaya dengan kota Mekah, percaya dengan adanya Nabi Ibrahim, percaya dengan adanya Ka'bah, tapi nggak mau ke sana. Nah itu orang Yahudi, orang Nasrani. Makanya kalau ada umat Islam yang seperti itu, percaya pada Nabi Ibrahim, percaya pada Nabi Muhammad, percaya adanya Ka'bah, percaya kota Mekah, tapi kok nggak mau berangkat haji, maka dia sama seperti orang Yahudi dan Nasrani itu. Nauzubillah. Silahkan mati dalam keadaan Yahudi apa Nasrani, dua-duanya kagak bagus intinya. Ya, makanya kalau punya duit ya daftar haji ya. Yang udah punya duit ya tunggu banyakin ibadah. Besok korban. Walaupun kita masih dalam masa tunggu, insya Allah pahalanya sama seperti haji. Wahada dan adapun qaul ini itu isnadun sanad atau silsilah sahihun yang sahih. Ya, jadi artinya ini sanad benar ya, bisa dipertanggungjawabkan. Yang sampai ila Umar, sampai kepada Sayyidina Umar radhiyallahu an. Rawahu meriwayatkan hadis Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi. Jadi Imam Baihaqi meriwayatkan hadis ini dalam kitab sunannya. Nah, jadi ibu-ibu sekali lagi tanpa meremehkan yang nggak mampu. Kalau nggak mampu mah nggak apa-apa. Ya nggak usah khawatir, nggak usah ngarsulo, nggak usah dumel. Udah ibadah yang rajin, insya Allah juga itu sama pahalanya. Tapi ini buat yang mampu. Ya, kalau mampu jangan ngebanda doang, ya, jangan ngumpulin duit doang, jangan dibuat senang-senang doang, tapi pakai buat ibadah. Ya, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.